ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Kajian tafsir pada siang hari ini sudah selesai. Mari kita memasuki acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah ada 3 pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan saja. Ada 3 pertanyaan yang sudah saya pegang dari ibu-ibu. Nanti saya akan bacakan 3 pertanyaan tersebut secara berurutan, 3 pertanyaan langsung, dan kemudian Pak Ustadz akan menjawab secara berurutan. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya apabila kita sedekah tapi ingin dilihat oleh orang lain? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa pengertian namimah dan hukumnya di dalam syariat Islam? Yang ketiga, bagaimana tata cara menjadi jamaah masbuk? Baik ibu-ibu, kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Ustadz. Mohon didengarkan secara khusyuk ya Bu ya, secara tenang supaya kita pulang mendapat oleh-oleh ilmu. Kepada guru kita Bapak Ustadz Ahmad Jalaluddin, waktu, tempat dan segala hormat kami persilahkan. Baik para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah taklim kita, pengajian kita, materi tafsir sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah. Sebelum saya menjawabnya, tentunya dengan segala kekurangan pribadi saya, mari sama-sama kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah sholawat kita mendapatkan keberkahan di dunia dan mudah-mudahan di akhirat mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana sedekah disebut-sebutkan, diomong-omongkan, itu dan maksudnya Bu ya. Di dalam setiap ibadah
tentu kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Karena ibadah yang akan diberikan pahala adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka ibadah kita harus benar dan jangan dirusak dengan sesuatu hal yang akan merusak, menghilangkan pahala ibadah tersebut. Di dalam sedekah pun ada beberapa hal yang akan merusak pahala sedekah kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan, di dalam tafsirnya yaitu pahala. Jangan membatalkan pahala sedekah kalian. Jangan menghilangkan pahala sedekah kalian. Dengan apa? Pertama dengan mani, yang kedua ada. Mani itu adalah menceritakan sedekah kebaikan kita, diomong-omongkan. Tapi ingat, diomong-omongkan di sini yang dimaksud dengan punya tujuan riya. Paham? Jadi yang dimaksud bukan hanya mengomongkannya, tapi hati kita. Kalau kita menceritakan sedekah kita, tujuannya kita riya, tujuannya pengen dipuji orang lain, maka menceritakan sedekah seperti itu yang akan menghilangkan pahala sedekah. Berarti kalau kita menceritakannya tidak ada riya, tidak ada tujuan riya, maka ini tidak jadi masalah. Seperti mana? Kita menceritakan kebaikan kita niatnya tahadusan. Kita tahadus gini, saking kita senangnya bisa berbagi, paham ya? Atau kita dengan tujuan supaya orang yang mendengar mau mengikuti. Orang yang mendengar mau ikut sedekah. Kita menceritakan alhamdulillah, walaupun gaji saya kecil, tapi saya selalu menyempatkan anu. Tujuan kita di hati sama sekali nggak ada riya. Kita niatnya mudah-mudahan ini orang terketuk hatinya. Paham ya? Nah ini tidak jadi masalah. Yang akan menghilangkan pahala sedekah itu, paham ya? Menceritakan sedekah itu sendiri dengan tujuannya riya. Paham? Berarti ukurannya barometer 6. Hati dan tujuan kita paham? Insya Allah. Namun kenapa para ulama bahkan di dalam hadis banyak dijelaskan sebaik-baiknya sedekah itu yang disembunyikan, karena biasanya kalau kebaikan sedekah kita diceritakan itu ujiannya besar. Paham ya? Kita misalnya tujuannya awalnya nggak ada tujuan riya, orang benar-benar memuji kita, orang benar-benar mengagungkan kita, akhirnya dengan pujian orang lain kita tersanjung. Yang tadinya kita ikhlas kan bisa terganggu dengan ikhlas. Paham ya? Maka ibu gini, kalau kita dengan diceritakan ke orang lain, keikhlasan kita akan terganggu, paham? Nah, maka lebih baik kita sembunyikan saja, artinya jangan diceritakan. Namun kalau kita benar tidak ada tujuannya, terus kita tujuannya ada kebaikan, ini tidak jadi masalah. Paham ya? Jadi awas, yang diukur, yang jadi ukuran itu adalah tujuan dan hati kita. Paham? Jadi kalau menceritakannya kita tujuannya ya, ini yang akan menghilangkan pahala sedekah. Tapi kalau menceritakannya tidak ada tujuan dia, kita untuk ibroh, pembelajaran, yang tahadusan nikmat, itu tidak akan menghilangkan pahala sedekah.
Paham Bu? Nah, terus ada yang menghilangkan pahala sedekah selanjutnya ada. Ada itu apa? Ada itu memberi tapi menyakiti sambil menyakiti. Ada orang misalnya minta-minta sama kita, terus uangnya kita lempar, kita sambil ngomong yang tidak baik, sambil menghina. Coba bagaimana kita memberi dengan cara akhlak yang bagus. Jadi orang yang diberi tidak merasa dihinakan dengan pemberian kita. Toh orang yang minta-minta itu, gitu ya, orang yang disodakoi itu sebenarnya mereka itu hati kecilnya bukan hanya ingin meminta, ingin bersodakoh, tapi banyak orang yang meminta karena faktor memang kebutuhan. Paham ya Bu ya? Maka saya sering menyampaikan di majelis-majelis kita termasuk santunan anak yatim. Abu, coba dengan cara akhlak yang bagus, yang baik. Khawatir kita menyakiti yang kita beri. Ini misalnya anak yatim diundang dari pagi, ibunya yang misalnya punya aktivitas ikut nemenin, selesai jam 11:30, mana belum pada makannya udah beres acara, di amplopnya sedikit pulang. Akhirnya pas ke rumah ibunya, tahu segini mah mendingan kerja, mendingan kemana kan juga bisa jadi. Makanya saya sering menyampaikan silahkan ikut acara. Kalau santunan nggak jadi masalah, saya bukan fanatikal itu. Silahkan, tapi persingkat acaranya. Mereka pun punya aktivitas supaya aktivitasnya tidak terganggu begitu lama. Kedua, dengan cara akhlak yang baik, memberi dengan cara yang baik, insya Allah itu yang sangat dicintai oleh Allah. Dan jangan sampai kita memberi sambil menyakiti, itu akan menghilangkan pahala sedekah. Pertanyaan yang kedua, tadi yang pertanyaan kedua, pengertian namimah. Namimah itu ya bahasa Arab, ya Bu ya, bahasa Arab. Pengertian namimah, Imam Nawawi menyampaikan, qala ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Jadi pengertian namimah itu, awas Bu, menyampaikan perkataan, naqlu kalamin nas, menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuannya apa Bu? Tujuannya adalah al-ifsad, tujuannya merusak hubungan antaranya. Paham Bu? Itu namimah. Jadi awas, ada ghibah. Kalau ghibah itu menceritakan kejelekan orang, dosa ya, jelas dosa. Ya Bu ya. Ada fitnah. Kalau kita itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan adatnya, yang tidak benar, fitnah. Kalau namimah itu seperti ini Bu, menyampaikan sesuatu, awas, menyampaikan perkataan orang kepada orang lain dengan tujuannya untuk merusak hubungan antaranya. Mun bahasa kita mah diambil simpelnya ngadu domba. Ibu-ibu sekarang ngadu domba. Ngadu domba. Jadi ibu mencengarkan hampir bahasa provokator gitu ya Bu ya. Itu namimah. Contoh gini supaya simpel. Ibu misalnya melihat tetangga itu kok rukun amat ya, kemana-mana, iri di hati. Akhirnya ibu datang ke si A, ke ibu yang A. Bu, tahu nggak? Si ibu itu sebenarnya baik depan ibu, kalau ngomong di luar ibu mah dia itu suka ngomongin ibu, blak blak blak, nyampaikan lah. Nah, terus datanglah ketika selesai ke si ibu A, dia kemudian datang ke ibu yang satunya, yang B, berbicara lagi seperti itu. Nah, Bu, tahu nggak? Pernah ngomong sama saya, si ibu A itu kayak gini. Tujuannya ifsad, untuk merusak hubungan antaranya. Namanya namimah. Ada satu kisah, ibu mohon maaf. Ada satu kisah. Dulu ada budak, tahu budak kan? Tahu. Kalau dulu ada budak hamba sahaya, ya, kalau sekarang sudah ada. Ini budak itu kan diperjualbelikan. Nah, kalau memperjualkan beli budak itu kan akhirnya diceritakan, dijual sama tuannya, bahwa ini budak ini punya kebiasaan jelek, yaitu abah saya ini namimah.
suka mengadu domba, dibelilah sama seseorang, dibeli sama seseorang. Apa yang terjadi ibu dia? Apa yang terjadi? Ini budak hamba sahaya ngomong sama ibunya, jadi istrinya tuan. Apa yang diomongkan kepada ibunya? Bu, ya, tahu nggak ibu? Ada apa? Itu bapak sebenarnya di luar punya selingkuh. Benar? Ibu nggak percaya sama saya. Benar, serius punya selingkuh. Punya selingkuhan. Nih, bahkan nanti kata siapa? Kata budak itu, nanti dia itu sudah pengen bersama dengan selingkuhannya, namun dia tidak punya kekuatan. Ini saya mendengar bisik-bisik dia dengan selingkuhannya. Dia itu mau membunuh bapak malam-malam. Coba aja lihat nanti malam kalau nggak percaya. Bapak pura-pura tidur. Nah, akhirnya si tuannya itu, suaminya itu benar malam pura-pura tidur. Nah, sebelumnya dia pun datang sama suami. Betul ya Bu ya? Nah, Pak, ada apa? Ini ada rahasia penting. Rahasia apa? Tapi jangan bilang-bilang dari saya ya Pak ya. Ya, ada apa? Saya mendengar bisik ibu itu punya selingkuhan. Yang benar sih, ibu mah setia selama rumah tangga belum pernah. Mama, ini mah nggak percaya subur, nggak percaya apa-apa. Saya mah seneng apa, sayang aja sama bapak. Kasihan sama bapak. Oh, mulai gitu biasa. Kalau orang itu bisa kan ngobrolnya pintar sekali. Nah, kalau nggak percaya, gini, kalau nggak percaya, nanti ibu malam-malam akan datang. Kemana? Ke siapa nih? Ngomong ke siapa? Ke ibunya ya. Ngomong ke siapa? Ke bapaknya, ke ibunya. Ngobrol dulu. Ulangi lagi ceritanya. Melamun, jangan melamun. Ulangi lagi. Ibu-ibu nih kayaknya melamun, melohok. Diulangi. Ini bapaknya, ini ibunya. Ini apa Bu? Contoh. Ini gambar bapaknya, ini ibunya. Ini siapa? Budak. Budak. Nanti mah contoh. Nah, si budak ini datang ke ibunya dulu deh. Ibunya yang mana? Nah, awas yang ngelamun. Datang ke ibunya ngomong, Bu, bapak punya selingkuhan. Masa sih? Iya. Benar. Ibu, kalau suami ibu gak mau selingkuh, pengen setia sama ibu, saya kasih satu rahasia, saya kasih satu amalan. Kalau bahasa kita namanya apa? Ibu nanti ambil nih di bawah rambut, di bawah jenggotnya. Jadi ambil, nanti bapak lagi tidur, ambil nih di bawah jenggotnya ada rambut, potong, kemudian simpan bawa kemanapun ibu pergi, insya Allah bapak tidak akan selingkuh. Benar? Nanti malam laksanakan ya Bu ya. Ya. Karena supaya suaminya tidak selingkuh. Ini kemudian budak ini datang sama bapaknya. Berarti bukan bapaknya budak, tuannya sama tuannya. Pak, saya mau menyampaikan sesuatu, ini rahasia. Rahasia apa? Ibu itu punya selingkuhan loh Pak. Benar. Gak bohong, sumpah. Itu pakai sumpah segala rupa. Benar asli. Saya mah kasihan aja sama bapak. Saya mendengar bisik-bisik, bahkan itu ibu sama selingkuhannya sudah merencanakan mau kawin dan merebut harta bapak. Bapak nanti malam mau dibunuh. Masa sih? Iya. Nanti malam bapak pura-pura tidur deh kalau nggak percaya. Akhirnya datang malam, si ibu mah tujuannya mau gunting jenggotnya supaya bapaknya tidak selingkuh. Akhirnya bapaknya tidur malam-malam, pura-pura tidur. Pakai buka datang ibunya, bawa pisau cukur. Kalau bukan pisau cukur ya Bu ya, bawa pisau cukur. Bawa pisau udah benar ini, benar jujur nih budak saya. Sudah mendekati, kemudian megang lehernya, padahal mau ngambil rambutnya.
Akhirnya karena dia merasa yakin mau dibunuh, dia langsung terbangun, ambil pisau tersebut, ditusukkan sama istrinya, terkapar, berlumur darah, meninggal pada saat itu. Terdengar jeritanya sama tetangga dan terdengar sama keluarga perempuan. Datanglah menghampiri ke kamar, melihat anaknya, melihat saudaranya terkapar meninggal. Saudaranya nggak terima, diambil pisau tersebut, ditusukkan sama suaminya, meninggallah suami istri. Ini kisahnya. Ya Bu ya, meninggallah suami istri akibat apa? Namimah. Maka namimah itu akan menghancurkan rumah tangga orang, akan menghancurkan persahabatan orang, akan menghancurkan tali kasih sayang orang. Naudzubillah. Maka ibu jamaah rahimakumullah, pantaslah para ulama menyampaikan bahwa namimah itu termasuk dosa besar. Mudah-mudahan kita mampu menghindari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin.